Ta'ala menyembuhkan penyakit beliau yang sedang sakit saat ini, mengembalikan beliau agar kembali seperti sedia kala sehat walafiat, bisa berkumpul dengan kita semua dan beliau bisa kembali beraktivitas yang sangat bermanfaat untuk umat. Itu yang telah kita ketahui, apa yang telah beliau berbuat selama ini. Hadirin sekalian, ini acara halal bil halal, silaturahim, acara yang sangat mulia. Setelah kita melewati Ramadan yang mulia, Ramadan yang mubarak, maka kita masuk kepada, yakni Syawal juga sudah lewat di bulan Dzulqa'dah ini. Semoga harapan saya bahwa sisa-sisa Ramadan masih ada di hati kita, terutama dalam masalah ibadah. Ketakwaan kita pada Allah di bulan Ramadan semoga tidak hilang di bulan Dzulqa'dah ini maupun bulan yang selanjutnya. Karena saya ingin katakan di sini bahwa Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama juga di bulan Dzulqa'dah ini. Maka kata para ulama, bi'tal qaum, seburuk-buruknya sebuah kaum atau satu kaum atau satu orang, alladzina ya'rifunallaha, itu orang yang tidak mengenal Allah illa fi Ramadan, orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya bulan Ramadan. Ini orang yang buruk. Hanya Ramadan saja dia beribadah, hanya Ramadan saja dia bertakwa, dia menyangka bahwa Tuhan di bulan Dzulqa'dah ini berbeda, di bulan Syawal berbeda. Maka saya ingin sampaikan di sini agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, sepanjang zaman, seumur yang kita masih ada di dunia ini. Kita tidak membedakan bulan manapun, kita tidak membedakan bulan Ramadan atau bulan lainnya, karena semua bulan adalah bulan yang kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan Ustaz Jai. Masyaallah, barakallahu fikum. Kita kedatangan beliau, ya Ustaz pejuang kita juga. Baik, ana lanjutkan. Maka ketika kita telah mengetahui apa dikatakan para ulama tadi, yakni bisal qaum alladzina la yarifunu Allah illa fi Ramadan, seburuk-buruk makhluk adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya Ramadan saja. Maka kita tetap tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di bulan di luar Ramadan. Dan acara silaturahim seperti ini acara yang sangat mubarak, dan dengannya mudah-mudahan Allah akan mempanjangkan umur kita dalam keberkahan, dan Allah memberikan rezeki kita dari arah yang tidak sangka-sangka, karena ini adalah bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bersilaturahim, berkumpul dengan kaum muslimin, kita say hello, bertatap wajah, ya, melepas rindu. Jemaah sekalian, saya akan bawakan satu ayat untuk mencas kita kembali setelah Ramadan berlalu. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran 102, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang benar, ketakwaan yang sesungguhnya, yang ikhlas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah Rabb yang maha tinggi, maha mulia dan maha agung telah mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, bahkan Allah memberikan masukan kepada kita, janganlah engkau mati sampai kecuali engkau dalam keadaan muslim, keadaan selamat, keadaan Islam. Maka pada kesempatan yang mulia ini, jamaah sekalian, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, menjaga ketakwaan kita pada Allah,
dengan makna takwa yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Ketika beliau ditanya tentang makna takwa, kata beliau, engkau berjalan ke kiri dan ke kanan di jalan yang penuh olah dan duri, lalu engkau menghindar ke kiri dan kanan. Engkau berjalan di atas jalan penuh olah dan duri, lalu engkau menghindari ke kiri dan kanan. Itulah kata Abu Hurairah makna takwa. Takwa secara garis besar yang kata para ulama, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan. Ketika Allah sebutkan di sini kata para ulama, menjalankan perintah Allah sesuai kemampuan dan menjauhi larangannya mutlak, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, setelah seseorang muslim, setelah seorang hamba muslim baik muslimat, ketika dia sudah menjalani takwa tersebut, maka dia akan mendapat bonus. Setelah menjalankan takwa yang Allah perintah, dia akan dapat bonus. Kata Allah dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dan ditaulan, maka solusi yang paling agung dan paling mulia yakni takwa. Karena Allah telah berjanji dan Allah bukan pendusta. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ini menjadi kaidah besar ayat Al-Quran ini untuk menghadapi semua permasalahan, termasuk permasalahan di negeri kita tercinta Indonesia. Sampai kapanpun Indonesia tidak akan berakhir seriusnya permasalahan ini selama manusianya belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum pegang baik-baik omongan ana. 20 tahun lalu ana di mimbar masih muda, masih 24 tahun ana di mimbar ya. Ana sebut hal yang sama. Indonesia masih seperti ini. Bahkan lebih parah keadaannya dibanding 20 tahun yang lalu. Dan ini akan antum kalau masih hidup sampai 20 tahun lagi, saksikanlah 20 tahun berikut selama manusianya tidak bertakwa kepada Allah akan seperti ini. Karena solusinya adalah takwa. Solusi adalah takwa, pemimpinnya takwa, rakyatnya takwa. Semua bertakwa kepada Allah. Allah beri jalan keluar. Allah akan beri kebahagiaan kepada mereka. Allah akan tenangkan hati dan jiwa mereka. Dan pasti mereka akan bahagia. Sangat mudah saya katakan untuk contoh kecil rumah tangga. Suami istri dua-dua bangun salat malam tahajud, besok mereka bahagia. Rasakan sama antum, demi Allah. Suami baca Quran habis subuh, istri baca Quran, mereka nanti pagi bahagia. Suami melaksanakan ibadah kepada Allah salat 5 waktu, bolak-balik ke masjid berjamaah, istri menutup aurat dengan sempurna, besok mereka akan bahagia. Ini janji Allah. Karena memang Allah memberikan kebahagiaan itu di sini dalam hati. Allah memberikan kebahagiaan itu dengan letaknya dan ketakwaan, bukan dengan uang. Demi Allah, kami telah bergaul ke sana kemari. Kami telah melihat orang-orang hebat dan sukses. Bahkan kami pernah mendatangi rumah-rumah seperti istana. Ya, kami sudah lihat mereka hidup dalam kepusingan dan penderitaan hati dan jiwa. Bahkan ada seorang pengusaha hebat, dia tidak bisa tidur di malam hari. Sampai dia keluarkan mobil mewahnya tengah malam jam 2. Lalu dia lihat di perapatan jalan ada tukang ojek, tukang beca, tidur di atas mobil. Dia tidur di atas motor dan tidur di atas becanya. Dan dia begitu heran, dia tanya, "Ustaz, kenapa orang-orang itu bisa tidur dengan enak Ustaz, sedangkan saya tidak bisa tidur?" Takwa. Dia sudah menghabiskan beberapa obat tidur. Karena apa? Tidak ada kebahagiaan di hatinya. Mungkin bapak-bapak pernah dengar, ada pemilik Texmaco dulu, pernah loncat dari hotel. Itu sangat terkenal, sini pasan ya. Loncat dari hotel, padahal dia orang kaya tidur di atas uang. Karena mereka tidak ada takwa dalam dirinya. Mungkin kita pernah dengar ada penyanyi terkenal yang paling terhebat di muka bumi ini pernah bunuh diri. Mungkin kita pernah dengar pemilik Ancol pernah gantung diri di Ancol situ. Bagaimana mereka lakukan itu? Tidak ada takwa dalam diri mereka. Tidak ada kebahagiaan dalam diri mereka. Ada penderitaan dalam jiwa dan diri mereka. Karena mereka jauh dari Rabb sang pencipta. Hatta dia, mau dia musyrikin, mau dia kafirin, apalagi musyrik dan kafir. Hatta seorang muslim
Hatta seorang muslim dari lahir antum, ketika antum tak bertakwa kepada Allah, antum tak menemukan jalan kebahagiaan. Antum pergi ke sana kemari, kemanapun bapak ibu berjalan untuk mencari kebahagiaan itu siang dan malam, demi Allah antum gak akan dapat kecuali dalam ketakwaan kepada Allah SWT. Maka saya katakan, sholat 5 waktu dengan tepat, jaga itu sholat, jaga itu ngaji, usahakan baca Quran walaupun terbata-bata. Belajar Al-Quran bagi orang yang belum bisa, tetap belajar, maka Anda akan bahagia. Jaga itu rukun iman, jaga itu rukun Islam, usahakan itu menjadi rukun ihsan dalam diri kita. Anta berullah ka'anna katarahu, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Tanamkan ihsan di dalam diri kita, maka kita akan bahagia. Dan Allah juga tambah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Orang yang bertakwa kepada Allah sudah pasti dia akan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Jamaah, kita nggak perlu pikir tentang rezeki ini. Rezeki dan maut ini datang terus akan mengejar kita. Bahkan kata para ulama, maut mengejar rezeki, rezeki itu mengejar manusia, sebagaimana maut juga nanti mengejarnya. Mau lari kemanapun antum di muka bumi ini, rezeki akan mencarinya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, ketika kita masih bayi, kita punya satu jalan rezeki, yakni pusar ibu kita. Satu jalan. Itu masih bayi, belum bisa apa-apa. Lalu kita lahir. Lalu diputus satu jalan, Allah kasih 2 jalan. Yakni dari 2 puting susu ibu kita. 2 jalan rezeki. Kata para ulama, ya, sesudah itu kita diputus 2 tahun. Ya, air susu ibu kita tak mengalir lagi, Allah kasih 4 jalan rezeki lagi. Ya, Masya Allah. Allah kasih ada air, ada tumbuh-tumbuhan, dari hewani dan tumbuh-tumbuhan. Allah kasih air dari langit dan air dari bumi. 4 jalan lagi rezeki. Ya, bahkan kata ulama setelah kita mati, lalu kita dikubur, lalu Allah bangkitkan pada hari kiamat, diputus rezeki di dunia, Allah kasih rezeki lagi di akhirat. Kita akan menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kita tidak perlu mengejar tentang rezeki ini. Kita tidak perlu risau dan galau tentang rezeki ini. Cukup Anda bertakwa kepada Allah, biarkan Allah yang urus semuanya. Maka saya katakan, kalau Anda ingin rezeki Anda lancar, maka saya katakan jika Anda ingin Anda mendapatkan rezeki yang lancar, Anda ingin ketenangan hati dan jiwa, antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sholat antum, segerakan sholat, Allah segerakan rezeki. Maka saya katakan orang yang menyegerakan diri untuk ibadah, Allah segerakan rezekinya, Allah segerakan ketenangan hati dan jiwa. Kami termasuk praktisi ruqyah syar'iyah di Purwakarta, Jawa Barat, bahkan sampai ke Papua. Bahkan ya Jawa Timur, ya Papua, sampai ke Papua bahkan. Ya. Sudah kami saksikan sejuta permasalahan manusia. Ada rumah tangga yang begini, istri yang begitu, suami yang begini, istri anak yang begini, ada perusahaan yang begini, anak-anak buah yang begini. Semua setelah kami interogasi, istilahnya interogasi, atau kami tanya, atau investigasi, semua mereka tidak takwa, mereka jauh dari Allah. Tapi ketika mereka dekat dengan Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan hati dan jiwa. Dia akan mendapatkan ketenangan dan dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bahagia ini begitu murah. Bahagia itu begitu mudah, bahkan jalan bahagia itu gratis. Tapi sayangnya banyak orang mencari jalan kesengsaraan hati dan jiwa. Di depan mata kebahagiaan 5 waktu Allah panggil. 5 waktu Allah panggil, dia nggak peduli. Dia tetap ngobrol, dia tetap urusan bisnisnya, dia tinggalkan Allah. Ini manusia. Coba kalau presiden yang panggil. Coba kalau presiden yang panggil antum, Prabowo panggil antum. Saya yakin 1 pekan antum sudah menyiapkan segalanya. Mungkin antum sudah tanya sana, tanya sini. Jalan ke istana lewat mana? Ada mobil yang bisa saya sewa kah? Adakah saya punya kos kaki kah? Sepatu kah? Baju kah? 1 pekan, antum 1 bulan antum siapkan segalanya. Tapi Allah panggil 5 waktu, antum gak peduli. Allah panggil antum tak peduli. Antum duduk saja dengan tamu-tamu antum. Antum duduk saja dengan bisnis antum. Antum tak peduli dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah pemilik langit dan bumi. Sedangkan presiden adalah makhluk. Allah sang Khalik.
Bagaimana kita mau bahagia? Bagaimana negeri ini mau bahagia? Bagaimana negeri mau aman sentosa? Kalau kita masih seperti ini jamaah, maka kita ubah dari diri kita, insya Allah negeri kita akan berubah. Ini perkataan para ulama, ibda binafsi. Mulailah diri kalian. Mulai dari diri kita ini kita. Mulai dari teman-teman, ya, bangun ketakwaan, bangun pengajian tiap bulan, cas. Manusia butuh cas dirinya. Sebagaimana HP dicas, manusia pun sama. Jangankan kita jamaah, jangankan antum jamaah, para sahabat ketika mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ketika kami berada di sisimu, seolah-olah surga dan neraka ada depan mata. Wahai Rasulullah, ketika kami dekatmu, surga dan neraka seperti depan mata. Tapi kami pulang ke rumah, kami ketemu anak istri, kami lupa lagi. Maka Nabi mengatakan, itulah manusia. Jika kalian tetap seperti itu di rumah dengan berada di hadapanku, kalian tetap seperti itu, malaikat turun ke jalan-jalan untuk beri selamat kepada kalian. Maka kita butuh cas, kita butuh kumpul lagi silaturahim, adanya pengajian. Ini program yang baik, ini program yang mulia. Mudah-mudahan dengan ini Allah akan datangkan ketakwaan kepada kita dan Allah bahagian kita dunia dan akhirat. Selanjutnya biar kita serahkan pada Ustaz Joy untuk melanjutkan, mungkin juga sekalian beliau di sesi penutupan doa ya, karena kita juga jangan terlalu panjang lebar. Yang penting kita harus silaturahim. Bagi Pak Ketua lagi sakit, lebih baik kita bisa melihat beliau, menengok beliau. Fadhil Ustaz Joy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kama qala Syekh Ibnu Malik fi kitabih yunsabu maqulan lahu masdarun abana ta'lilan kajub sukron wadin. Hadratil Mukarram bil khusus keluarga besar Ormas Gempa yang mana dimotori oleh kesana saudara Sohib Al-Bakir, kesana Bapak Aang. Namun beliau katanya sedang sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya dan diberkahkan keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkhusus yang tadi menyampaikan tausiah Al-Ustaz, mudah-mudahan beliau diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa bersama kita hadir para sepuh luar biasa dari FPPI ya. Bapak luar biasa ini, mudah-mudahan beliau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, dan semua yang hadir bil khusus ya, yang hadir di tempat ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat, kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan kita pulang di tempat, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Sunda Indonesia itu ya. Campur baik. Alhamdulillah. Sebetulnya Pak Ustadz Al-Fakir itu tadi teh ada jadwal ke Jakarta. Jadi Ustadz Dudus travel umroh haji bikin acara di Ancol. Al-Fakir lupa, kirain bukan acara hari ini.
Pas tadi ditelepon, gimana Ustaz? Siap Kak? Masya Allah. Ternyata ada bentrok sama gempa di sini. Sama Kang Aang, Al Fakir sudah janjian, insya Allah Al Fakir hadir. Tapi insya Allah yang di Jakarta ditinggalkan sama Al Fakir demi ngabelaan ormas gempa. Takbir. Kenapa? Karena ini ormas luar biasa, Pak Ustaz. Perjuangan ormas ini perjuangan saudara kita. Alhamdulillah Al Fakir sekarang ditunjuk sebagai sekretaris FPI, Front Persaudaraan Islam. Ya. Dan alhamdulillah perubahan pergantian yang baru sekarang dipimpin oleh Ustadz Jafar, adiknya daripada Kiai Haji Syahid Coban. Ya. Beliau adiknya sekarang naik jadi DPW Kabupaten Purwakarta, dan kita doakan insya Allah acara pelantikan pada bulan Muharram, tanggal 1 Muharram, insya Allah pelantikan besar-besaran akan dihadirkan imam besar kita. Kalau ada waktu IB insya Allah akan hadir ke Purwakarta. Dan begitu juga alhamdulillah Al Fakir sangat luar biasa. Ini Al Fakir support silaturahmi, pengajian, ormas gempa bulanan ya. Ini luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Siapa? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita berkumpul di tempat ini menjadi sebagian daripada amal ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di dalam kitab Alfiyah menjelaskan Syekh Ibnu Malik, yunsobu maf'ulan lahu masdaruin abana ta'lilan kajud sukron wajib. Di kesempatan tekbet Alfiyah tersebut, Al Fakir akan ambil salah satu contoh. Ya. Contohnya yaitu jud sukron wajib. Dari bait Alfiyah tersebut, dari bab mafulahu. Nah, ketika Al Fakir terangkan dari alatnya, mungkin bapak-bapak mohon maaf yang tidak ngaji tidak akan tahu. Tapi Al Fakir ambil daripada salah satu intisari bait tersebut, jud sukron wajib. Kudu sungguh-sungguh anjeun, harus sungguh-sungguh di dalam tasakur jeung di dalam agama. Jadi dua konsep Syekh Ibnu Malik nyatakan kepada kita bahwa kita harus sungguh-sungguh hidup di muka bumi ini, sungguh-sungguh bertasakur, sungguh-sungguh untuk melakukan atau sungguh-sungguh untuk agama. Jadi berkorban untuk agama. Ya. Di dalam kitab Hikam dijelaskan man lam yaskur anni am faqad ta'aradu li jawaliha wa man sakaroha faqad qayadaha bi qoliha. Siapa di antara kalian yang sama sekali tidak bertasakur karena nikmat yang diberikan oleh Allah, seolah-olah mereka membuang nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa man sakaroha faqad qayadaha bi qoliha. Siapa di antara kalian yang bertasakur karena nikmat yang diberikan oleh Allah, seolah-olah mereka mengikat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konsep sukron itu terbagi tiga. Pertama sukron bil lisan, kedua sukron bil qalbi, yang ketiga sukron bil jawari. Sukron bil lisan nyaeta syukuran kulisan urang. Ngalobakeun maca alhamdulillah, menang nikmat alhamdulillah, menang rizki alhamdulillah, diberi umur panjang alhamdulillah, ibu-ibu kabayar Bang Emok alhamdulillah. Aya Bang Emok aya. Loba keneh. Ya alhamdulillah ya ormas gempa ngeberantas ya. Bang Emok luar biasanya. Kita doakan mudah-mudahan berhasil. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin ya. Iya. Kedua, sukron bil qalbi. Sukron bil qalbi adalah tasakur dengan hati kita. Kumaha carana? Ayat takidali annani amma minallah, nekadkeun bahwa nikmat ti Allah. Nikmat lain ti makhluk, nikmat lain ti jalma, nikmat bukan dari pejabat,
Nikmat bukan dari rakyat, tapi nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun kurang menekatkan bahwa nikmati Allah para bapak, para ibu sadayana, insya Allah kurang hirup bakal benar. Lamun nekatkan nikmati saha ya Allah, ya. Jadi pejabat meyakini bahwa nikmat dari Allah, insya Allah. Dari pejabat ke mual korupsi, betul? Nikmati Allah, insya Allah. Lamun rakyat aina nekatkan, ngayakinkan bahwa nikmat dari Allah, insya Allah. So, segala sesuatu apapun ge berhasil bahwa nikmatnya tisaha di Allah. Jadi pedagang mual ngurangan kiloana sabab nekatkan bahwa nikmat dari Allah. Ya. Dan nikmat mah eta mah da naon rezeki mah nuturkeun bah. Terus teh bah. Urang teh salahna urang teh ngudag-ngudag anu tidak perlu diudag. Yang akan mendatangi kita itu ternyata ada dua, Pak. Yang tidak perlu kita kejar, ya. Anu perlu ku urang diudag teh, anu perlu ku urang diudag bakal nyampeurkeun ka urang sorangan. Dua, kahiji rezeki. Kedua maut. Nah, pertama apa? Rezeki. Sok kira-kira lamun geus rezeki na ngudag urang insyaallah urang teu perlu udag-udag. Dan sabab eta teh rezekina urang. Kaduana maut. Lajan urang lumpat ka mana? Yang berjuang mati, yang tidak berjuang mati. Mending naon? Berjuang. Ini bapak-bapak luar biasa. Ini yang dikorbankan bukan untuk mencari harta, betul? Bukan untuk mencari jabatan, betul? Kalau Anda mencari jabatan, mencari harta, kekayaan di ormas gempa salah jalan. Betul nggak? Bapak-bapak FPPI ini luar biasa. Ya, saya acukan jempol kepada para bapak-bapak hadirin. Ini merupakan salah satu pengorbanan dari dirinya pribadi. Betul nggak? So, korban harta, korban tenaga, korban waktu. Si kira-kira nu hadir di aya nu gaji apa anda? Ya, ya. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Sekarang rame tentang masalah preman dari LSM, preman dari Grip. Wah, preman dari mana? Dari LSM dan Ormas. Sabab maneh nama, ya. Lamun teu boga oteng moal boga duit, lamun teu boga moal boga oteng, lamun teu kikituan. Ya, sok ayeuna bayangkeun. Mungkin beliau akan lemah. Sabab ngalah duit nanti nu kitu. Japrem. Ngalah japrem ka itu ka dieu, ngadeuketan proyek-proyek biasana. Ngan tapi kusim kuring diteliti ternyata beberapa ormas yang bukan hanya mengandalkan duit dan bukan mengandalkan jabatan. Ternyata di Purwakarta ini yang pertama Front Persaudaraan Islam FPI, yang kedua gempa, betul nggak? Yang ketiga FPI itu luar biasa. Mereka itu bukan hanya mengandalkan untuk mencari duit, mencari nafkah, bukan. Betul nggak, Pak? Betul. Tapi berjuang, korbankan tenaganya, korbankan hartanya, korbankan jiwanya, bahkan nyawanya dikorbankan untuk negara Indo. Makanya jangan salah sangka, Pak. Takbir, Allahu Akbar. Jangan salah sangka. Jangan salah sangka ini bapak-bapak tidak berjuang. Saya Al-Fakir melihat daripada salah satu kitab Qissatus Sahabah. Qissatus Sahabah ini luar biasa, Pak. Ada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul membutuhkan alat-alat perang, ketika baginda Rasul membutuhkan alat-alat perang, pedang, kuda dan sebagainya, akan perang melawan orang-orang kafir, ternyata baginda Rasulullah kekurangan hartanya. Lalu dikumpulkanlah beberapa sahabat. Wahai sahabat, sekarang baginda Rasul tidak mempunyai harta untuk berjuang, untuk melawan orang kafir. Maka boleh di antara kalian untuk menyumbang hartanya. Masya Allah, Bapak, ternyata di situ sahabat menyumbangkan hartanya. Yang disumbangkan ada yang sumbang pedang, ada yang sumbang hartanya sekian dirham, ada menyumbangkan, wah luar biasa. Cuman ayah sahabat punten, tangannya buntung dua nana, kakinya buntung dua nana, kedua tangannya buntung,
kedua kakinya buntung. Sahabat tapi sahabat hayang berjuang, hayang nulungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta sahabat anu buntung tangannya, yang buntung kakinya, anjeunna luar biasa. Kuli neangan, kuli hayang nyumbang perang. Sahabat neangan kuli, ternyata ada salah satu sahabat anjeunna kuli naon, kuli nimba. Mangkaning timbana di padang pasir itu jerona luar biasa. Terus Pak, luar biasa. Ketika itu kuli nimba ditimba ku anjeunna, pakai apa beliau menimba? Ternyata pakai gigina, Pak. Digegel ku huntuna nepi ka garetihan. Satu timba, satu ember diburuhan, ternyata buruh nate cuman 7 butir korma. 7 butir korma satu ember. Beliau mendapatkan 5 ember sekian butir. Ya, sampai kagartihan mulutna, sampai kagartihan gigina, caroplok gigina, gara-gara hayang nyumbang perangna baginda Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Maka diasongkeunlah ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, aku hanya bisa menyumbang sekian butir korma. Cek Rasul kumaha, ari anjeun di mana eta boga nu kitu, di mana kuli? Ternyata kaula teh ya Rasulullah, kuli nimba 1 ember diburuhan 7 butir korma. Kumaha kata baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, anjeun halal kana surga Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ya luar biasa. Makanya kita berjuang cat aya nanaon, urang berjuang mah di zaman dibandingkan di zaman perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngabela agama, ngabela negara, terutama ngabela agama Islam, luar biasa. Nah, terus kembali dari sukron bil qalbi. Yang ketiga, sukron bil jawari. Apa sukron bil jawari? Sukron bil jawari itu adalah syukur dengan anggota tubuh kita. Cik bari naros ka urang ieu sadayana, urang gaduh panangan. Waler gaduh panangan, gaduh sampean. Panangan bisa gerak, Ibu. Sampean bisa ngalengkah. Panon bisa ningali, bibir bisa ngomong, urang bisa gerak, bisa gene. Tak ieu teh kudu disukuran ku urang. Kumaha syukurana? Syukurana nyaeta migawe amal soleh. Cik kira-kira silaturahmi kieu amal soleh lain, kumpulan kieu amal soleh lain, pengajian kieu amal soleh lain. Insya amal soleh. Tah ieu teh urang teh keur syukuran ku anggota tubuh urang. Sing jalma anu syukuran, maka Allah bakal nambah nikmatna insya. Nah, baiklah Ibu Bapak hadirin rahimakumullah. Tadi juga Al-Fakir tidak akan lama ya. Intina kita bisa silaturahmi ya, mudah-mudahan silaturahmi ieu teh berjalan ya. Ulah nepi ka ayeuna hungkul. Geus silaturahmi ieu geus plong eueuh deui. Insya Allah gempa silaturahmi ka Purwakarta kan itu, ka Ustadz Bis ya, luar biasa, ka Abdi, ka Al-Islam kan itu, luar biasa. Tayyib. Baik, terakhir ya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Mukhtarul Hadis, Yaqulullahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inni la ahummu bi ahlil ardi adaban wa idza nadartu ila umari buyuti wal muttahabina fiya wal mustakbirina bil ashar sarabtu adabi anhum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku akan hancurkan penghuni bumi ini. Kenapa? Karena penghuni bumi ini banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya apa? Ieu muka bumi ieu teh, ahli bumi ieu teh dihancurkeun ku Allah sabab loba anu migawe kamun karan. Teh dihancurkeun ku Allah. Fa idza nadartu, maka tatkala aku melihat kata Allah, illa umari kepada umari buyuti, masih melihat banyak orang-orang yang mana orang-orang tersebut yang memakmurkan rumah-rumahku. Masih kene loba anu dikir ka Allah. Masih kene nyaeta ningali jalma-jalma anu ngamakmurkeun masjid.
Masih kene anu berjamaah di masjid, salat di masjid, ngababurkeun masjid. Berzikir ke Allah, eling ka saha? Ke Allah. Wal mustahabbina biya. Dan yang kedua masih banyak orang-orang yang saling mencintai karenaku. Yang ketiga wal mustaghfirina bil ashar. Maka masih banyak orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Sarautu adabi anhum. Maka adab itu aku cegah sehingga tidak jadi untuk hancurkan muka bumi ini. Subhan. Berarti ayat itu perkara Pak anu ngajadikeun arek kahancurna muka bumi teh. Sabab anu bade ngahancurkeun muka bumi teh, penghancur muka bumi ini adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Pak, Bu, ayat di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam pergi ke negara Turisina. Sebelum Turisina makmur, wa Turisina wa hadal baladil amin, samemeh jadi negara anu aman luar biasa. Negara Turisina itu negara yang diporak-porandakan oleh Allah. Negara dihancurkan ku Allah sehingga hancur negara Turisina. Maka negara Turisina didinya luar biasa kehancuran, aya didinya segala adab diturunkan ku Allah sehingga Nabi Musa alaihissalam menjadi pertanyaan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, lamun anjeun hayang apal jawaban negara Turisina kunaon dihancurkeun ku Allah, sok teangan bukit yang paling tinggi, cari bukit yang paling tinggi, teangan tangkal anu paling luhur. Sehingga Nabi Musa alaihissalam ningali tah aya tangkal anu luhur, aya bukit anu luhur, naik Nabi Musa naik ka luhur tangkal pang luhurna. Hayang jawaban kunaon negara Turisina hancurkeun. Barang keur naik Nabi Musa teh ternyata Bapak beliau teh digegel sireum. Digegel naon? Digegel sireum. Teu kuat Nabi Musa digegel sireum sehingga Nabi Musa turun di tengah perjalanan pohon turun dina pohon. Ningali ayat satu sarang semut yang jumlahnya ribuan. Sarang semut diambil oleh Nabi Musa alaihissalam. Ternyata eta sarang semut dihancurkan, dibebetkan, ditincakan ku Nabi Musa. Ribuan sarang semut dihancurkan, ditincakan ku Nabi Musa alaihissalam sehingga malaikat datang menghampiri Nabi Musa. Wahai Nabi Musa bernaon? Kaulah kenincakan sireum. Eta sireum ditincakan salah naon? Kaulah teh keur naik ka luhur, naik kana tangkal, aya sireum ngegel. Ieu Nabi Musa anjeun digegel ku naon? Ku sireum. Sabaraha sireum anu ngegel? Ngan hiji. Bayangkeun, hiji sireum dihancurkeun, diinjak-injak oleh Nabi Musa, ribuan semut yang diinjak-injak oleh Nabi Musa. Tah inilah jawaban kenapa negara Turisina diporak-porandakan oleh Allah, kenapa negara Turisina dihancurkan oleh Allah, karena sebagian daripada negara Turisina yaitu ada sebagian orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kemaksiatan maka dihancurkan ribuan umat yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah adanya ormas gempa memberantas amar ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Coba lamun riba diantapkeun geus diadab urang tah. Betul? Purwakarta lamun riba diantapkeun teu digurah-geureuh teu curam-caram, dihancurkeun ku Allah. Betul tah? Tah iya luar biasa. Makanya Nabi Musa gambaran satu semut yang menggigit kepada Nabi Musa tapi dihancurkan ribuan semut. Begitu juga negara Turisina, sebagian yang melakukan kemaksiatan, ribuan yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tabagana adab mual jadi diturunkan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini Pak, mohon maaf. Ini perintah Allah juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah mana ayatna? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Perintah Nabi mana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati
pabilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika ad'aful iman. Bahkan arek bangsa sunnah qaulina, arek bangsa sunnah fa'lina kieu Pak. Baginda Rasul melihat Sayyidina Umar. Nah, mungkin Bapak kenal Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar kenal Pak? Sayyidina Umar itu siapa? Sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar. Sebelum Sayyidina Umar diangkat menjadi sahabatnya baginda Rasul, ternyata Sayyidina Umar teh preman besar, Pak. Preman. Mun cara ayeuna mah tatoan mun nya. Bapak lama cara tato, Pak. Preman besar. Sayyidina Umar mabuk di pasar sampai ngamuk bawa pedang. Sehingga eta Sayyidina Umar badanna sakitu badak jangkung badak. Nah sarieun tah orang-orang Mekah. Rek ngalawan Sayyidina Umar sarieun. Bayangkeun awak sakitu badagna ngamuk, mabuk di pasar, bawa pedang, luar biasa. Lalu sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebetulan baginda Rasul sedang beriktikaf di masjid. Sahabat datang ke Rasul, "Ya Rasulullah, Umar ngamuk, mabuk Umar di pasar." Apakah baginda Rasul hanya diam saja, Pak? Apakah baginda Rasul hanya beritikaf saja? Apakah baginda Rasul hanya berzikir saja? Tetapi angkat sorban panjangnya baginda Rasul, angkat jubah panjangnya baginda Rasul, hampiri Sayyidina Umar, dan tangan Sayyidina Umar, dipukul Sayyidina Umar, ditonjok Sayyidina Umar ke baginda Rasulullah, sampai ngejedak, sadar langsung. Nah ini menandakan bahwa harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Soknya kita dukung, mudah-mudahan ormas gempa ini diberikan ketegaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulah sieun terus berjuang, yang hidup yang berjuang mati, yang tidak berjuang mati. Ulah sieun Pak, insyaallah ormas gempa insyaallah bersama umat Islam. Nah, mudah-mudahan ya kita silaturahmi ini ya, mudah-mudahan ada berkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Allah untuk doa kami Al-Fakir serahkan kepada Abah Khobir. Abah Khobir ini pejuang, Pak. Beliau kemana-mana luar biasa ya, selalu hadir untuk mendukung perjuangan agama Islam. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Sekian dan demikian ya. Lamun tema lilating manya antu moal sono oke insyaallah ya. Insyaallah kita mudah-mudahan kita ketemu kembali berjuang ya. Insyaallah nanti dari FPI mengundang kepada bapak-bapak yang hadir di sini, mengundang untuk pelantikan Front Persaudaraan Islam. Insyaallah nanti Muharram ada informasi, ada kabar. Nanti tempatnya kalau tidak di Pasar Rebo, nanti di Purnawarman. Insyaallah kalau tidak ada kalau ada waktu Habib Rizik insyaallah akan hadir, Habib Harif akan hadir, dan Ketum DPV dari Habib Muhammad insyaallah akan hadir. Dan insya Allah kalau ada waktu UAS juga insya Allah diundang, kalau beliau ada hadir mudah-mudahan bisa hadir. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk doa kami silakan kepada Abah Habib. Allahumma makan kepada Tadi beliau sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, fi kitabil aziz, fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullah yansurkum. Waqala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nas bi'aksaruhum biyaumil qiyamah ala yasalah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu hadibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mangga urusan sami majakeun puji sindarap syukur kadat Allah Maha Pokok yang senantiasa memberikan nikmat iman kalawan nikmat Islam kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan diserah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, kepada keluargana, kepada sahabat dan kepada tabi'in atba tabi'in turdegi ka urang anu kumpul dina abbamu barakamu Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratil kiram al alim al alama adaina Allah bi kulli hayati afdal bi ulumihim pangarsa punrai Ustaz Joy, pangarsa Pak Ustaz lebih itu asmana Pak Ustaz saya aya dina gambarna nganta apa. Nah, alhamdulillah si Mabi sekedar kadi aya undangan ti Allah di pasian terang ku aang sama buana anu mudah-mudahan asang buana pimpinan gempa insyaallah abi terangnya setiap di DPR aya gempa aya abi ngan abi ngelok abina karena di Sukasari di Leuweung utata tandingan janggot panjang lain kiai ari mah wajah budak muara jabrik buhna jabrik alpiahna Jor maklun mantek wah geus bayana ari mah jabrik jangot tukang ngalaan urang identik di Leuweung. Alhamdulillah beliau ini yang kuwabi dihormat FPPI pangarsa Pak Deka Darisma ya sadayana parantos linggih ka rorompok Simabdi mun gelar mun gempa anu teh acan mudah-mudahan kin gempa ka itunya ka Baras mudah-mudahan ta'aruf sareng warga Baras antongnya lahan di Baras Pak di jalana seueur pisan aduh gangguan bedana jalan awon mal bertah jadi ustad itu mah moalnya jadi ustad itu mal betah ngan abdi mah lain ustad kulantaran tidinya anu ngarti teh aya ibarat abdi mah lamun di lapang aya pungkurutan pangluhurna asa pangluhurna dibawa ka pleret jeung ka sawit ka dieu pungkurutan teh diteunan dina tangkal buah pangpenekna abdi teh kitu tidinya mah Ustad Asep Hurudin janggotna panjang memang abdi lumayan awak pendek janggot panjang silat pinter abdi ngan bade gelutara gitu aya gelut jago. Alhamdulillah geus pingkur banget para bapak para ibu sadayana anu mungkin teu tiasa diuji hiji pan di tanggal 2 sakedap nya karena ieu orang tua kami sahabat kami FPPI masyaallah Pak Ocit dah datangnya Pak Deni teu datangnya. Alhamdulillah ieu masalah bergerakna abi ninggal dina postingan di Banten sareng Pasugang ya Pak. Masya Allah ngalawan si Guan. Nah si kehead si Guan eta Indonesia nek dibeakeun jeung laut-lautna. Enak ku deh di deketan si Guan. Ya Allah Masya Allah tabarakallah tapi tong sieunkeun bae gempa mudah-mudahan sareng FPPI sareng FPI mudah-mudahan aya izin Allah doana urang diijabah karena doa silahul mukminin. Doa itu adalah pedangna muslim senjatana muslim adu syaiful mukminin pamang qatala biduaihi wa man qatala bi syaibihi. Mudah-mudahan doa itu adalah pedang kami insyaallah. Mudah-mudahan kalau pedang sudah tajam, kalau pedang sudah diasah, maka insyaallah perang akan kita menang. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah kudu sieun tingali FPI gendut deui tuh Pak Ustadna nya tuh gempa jalabrik engke masa gedeng dia lain dedi lu datang lain masalah urusan ormas anu datang nu pecak sabelah tapi engke tingali bakal dajal nu bakal datang ka urang sok nek kumaha ya leutik eta leutik dajal ngacak-ngacak lain di Indonesia sadunya engke tapi cek Allah aya makhluk kami hamba-hamba kami anu dimuliakeun Imam Mahdi tong sieun ketika berjuang lamun pengecut eta mah lamun pengecut mah eta mah berjuang anu nomor 3 hiji berjuang nu pertama urang hartina leungeun anu kadua ucapan anu katilu hate nek ucapan yang geus urang mah ucapan heula engke kaituna meureunna berjuang make pedang insyaallah Baras pedang loba keunyeunaan pedang di Barasnya insyaallah FPI ketua di Pasianis amin FPPI amin Allah. Jadi abdi nyambung sakadi Ustaz. Alhamdulillah. Jadi dongkapna abdi ka desa sebagai ceramah Pak. Cuman ningali adi ceramahna tadi Masya Allah tabarakallah sing panjang jiswan amin. Macan Purwakarta. Tapi lamun teu aya nu ngadukung eta ulama bahaya. Sebab ada 4 golongan. Ketika jalma anu bade ka surga, ceuk malaikat ulama anjeun geus yakin diwajibkeun jeung anu beunghar. Terus jalma anu jihad fisabilillah. Terus jelema anu haji mabrur gerak kamar gerak arah supaya ka surga. Alasanana anu beunghar ditanya ari anjeun geus naik kalangka tapi teu ngalangka kunaon. Abdi cara sok sidako. Abdi di mana aya jalan di antena anu sempat-sempit ku abdi hartina jalan dipeser, dipelur. Ketika anu berjuang FPPI itu abdi boga duit dibere. Hartina nek sabarasna di share tapi Ustaz Asep tam pernah mere aduh masyaallah.
nuakeun ku abi bade. Ketika gempa keur berjuang sok ayeuna di anta naik 2000, 3000, 4000 ngan alhamdulillah abi kamari meureuna sedikit besarna doa doana kamari abi gaduh penyewat gula mata rada pegang benten aja anu ieu si bapak gendut alhamdulillah doanya. Jadi ketika ana masalah ke surga anu beunghar anjeun sok sedekah mohon anjeun hartina sok masihan kita mohon anjeun hartina nyeun majlis ya yen masjid betul yatim piatu jana alhamdulillah kabeh anu berjuang demi agama ku kami disumbang kunaon anjeun teu ngalengkah wae ka surga ari abdi ilmuna ti kiai tah gitu kiai heula aja cicing atuh geus kiai heula jelema anu jihad gempa FPPI jihad manehanna teh teleuman di Banten kamari nya tapi ke di laut maneh berjuang pas sugeng mudah-mudahan banyak amin. Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan jihad fisabilillah. Anjeun jihad, gempa pada jihad semuanya apalagi para ustaz para asatid di Banten ngan abdi nu teu ngiring ampun repot kamarinya punten bade. Ketika anjeun geus ka surga, gara ka surga. Kunaon cicing wae di lauk panto. Nyata abdi teh cenah jihad fisabilillah teh elpuna ti ajengan. Nya katunya ajengan heulanya. Haji Mabrur anjeun geus we uduh deui abi jannah tong cicing we Haji Mabrur kunaon Pak anjeun teh doana si jabah nyaeta abdi teh terang ieu teh ilmuna man injal ma istato akang ka wae sae si man ilahi marim biasa bila ing dalem dedalane cek bahasa Jawa cek sunana mah urang cenah beureunan boga duit rek makat di jalan ti sae ilmuna tina sapina ngaji bakal bawa teh di Ustaz Joy ki atuh ajengan heulanya. Pas ajengan Ustaz Joy, anu jabrik, anu gagah, anjeunna mana-mana berangkat jihad, anjeunna terus-terusan anjeunna dakwah, gerak ka surga anjeun. Sok da ti anjeun sadayana terangna ilmu jihad, keberanian-keberanian di antawisna Pancasilatna. Anjeun anu memberikan sumbangan tina panggung keheula lamun teu aya FPPI, lamun teu aya gempa, lamun teu aya FPI, abi oge moal tiasa berangkat. Itulah yang menolong saya. Itulah yang memegang aturan-aturan di jalan hati yang mengamankan saya. Itulah yang jihad dulu ke surga kan. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk jadi ustaz kabeh moal aya nu ceramah meureun dewek. Oh jadi ustaz kabeh ngajajakeun cekak-cekak ngajengan alimah. Tong jadi ustaz kabeh tapi jurang anu taslim hatin ihtiram ka para ulama ka para habaib. Geus lah zaman kamari habaib tong didareukeun ulama garoblok we ti dituna asa teh ngaji mantek geura. Geusnya geus bati ngomong tah. Geus ayeuna kumaha tuh haji? Abdi oge bisana hartina ka Mekah aya doa jada naon wa adzin fin nas bil hajiyatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatin min kulli fazin amik ti Ustaz Joy umpamana kitu nya. Abdi mah mangga ustaz heula heula cenah hiji deui teh aya jelema anu jihad tadi jeung eta kabeh. Nya ari geus ilmuna ti ulama mah bungeun tanpa anu jihad heula, tanpa Haji Mabrur nu ngadoa, tanpa jelema anu kaya, anu masihan sedekah ketika eta geus ka surga ulama mah pangpaneurina masyaallah tabarakallah. Sing nyarah ka ulama amin. Mudah-mudahan sing nyarah ka para habaib amin. Mudah-mudahan ieu mah ulama disedilah diadu dombakan ternyata anu sedia ka habaib, anu sedia ka para ulama ternyata turunan PKI takbir. Allahu Akbar. Sakit mah bading lah. Alhamdulillah nasihatun bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa habibina wa syafina wa karimina wa tuhrina mulana Muhammad wa sallim maradallahu tabaraka kullu sahabat rasulillah amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'ama wa yuqafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati sultani. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujiruna bima minan nar wa tudkhilna jannata ma'al abrar. Allahumma tub alaina qabla maut warhamna idza mat wa la tu'adibna ba'da mat ya khaliqal maut wa sami'a sadiq pada min abad wa la adrubati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimati alayya minhum wa tubu ilaik. Allahumma inni adatu li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hamdi wa qumin masyaallah wa li kulli nikmatin alhamdulillah wa li kulli dhammin astaghfirullah wa li kulli rahain wa syiddatin syukrulillah wa li kulli ajubatin subhanallah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa masyiatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin.
Allahumma api umat Sayyidina Muhammadin, Allahumma pad umat Sayyidina Muhammadin, Allahumma umat Sayyidina Muhammadin amata ya rabbal alamin. Allahumma bil ummati Sayyidina Muhammadin rahmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farjan ummati Sayyidina farjan ajilan birahmatika ya arhamin. Allahumma inni as'aluka bismikal azamil maktubi min nuri wajhika alal mu'abbad adzamil baqi muhalla bi qalbi nabika wa rasulika Muhammad wa as'aluka bismikal azamil wahidi bi atil hadi al mutali wa datil kabad wa qad asyam kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tusalli ala sayyidina wa syirri hayatil wujud wa sababil a'dam li kulli mawjudin salatan tusabitu bil qalbi iman wa tuhaqqidul qur'atu fahimin minul ayat wa tabtahu li bi nur zanah wa nur naiman nur nadzari ila wajhil karim. Allahumma sholli ala sayyidina abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu yaksuru bihal mali wa yastaqimu bihal hali wa ala alihi wasallim. Rabbana dalam nangkusana wa ilam takulana wa tarhamna nakunana minal khosirin. Rabbana dalam nangkusana wa ilam takulana wa tarhamna nakunana minal khosirin. Rabbana dalam nangkusana wa ilam takulana wa tarhamna nakunana minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umul Qur'an bi syiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apunten di antara sakabeh sadayana biaya kalpatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah takbir 3 kali, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Langsung Imam sakit Ya, kita tutup dengan baca alhamdulillah sudah puji bagi Allah yang Maha Kuasa. Tutup. Assalamualaikum.